Langsung aja. IHSG ini naik 0,18% aja, dikit, jadi masih sideways konsolidasi. Bulan Maret adalah bulan konsolidasi kayaknya. Terus kemudian yang bikin gerak ini saham banking big caps, yaitu BRI dan juga batubara, ada PTBA. Naiknya nggak seberapa tinggi sih. Kita lihat banking big caps ya, kita lihat BBRI. Oke, jadi ini BBRI, dia naik dikit sesuai dengan gambar IHSG. Jadi IHSG-nya juga tadi jadi naik dikit gitu, pengaruh dari ini. Cuman hari ini market value-nya balik lagi jadi 8,3 triliun ya. Ini kayaknya ya normalized abis pandemi, abis covid itu normalize-nya market value jadi di bawah 10 triliun terus gitu. Kalau di atas 10 triliun itu jarang-jarang. Halo Lex, halo GJE, hai Vivi. Ya, jadi jarang-jarang banget dia di atas 10 triliun. Biasanya kalau di atas 10 triliun itu ada transaksi negosiasi. Aku mantau dari Januari, market value sempat terbilang sepi itu sampai 7 triliun gara-gara bursa Asia lain waktu itu masih tutup, kayak libur tahun baru, terus libur Imlek gitu. Nah, tapi ini bursa Asia buka, marketnya sepi juga ya, sekitar 8,3 triliun aja gitu. Sebenarnya lagi nungguin apa sih? Lagi nungguin The Fed, lagi-lagi The Fed yang ditunggu. Cuman bulan ini sentimennya ada beberapa yang bagus tuh dari laporan keuangan. Nah, kita akan langsung bahas ya, musim laporan keuangan, kira-kira mana yang bagus, mana yang kurang oke. Aku akan bahas dulu dari saham apa nih? Aku akan bahas dulu dari saham banking big caps ya. Jadi banking big caps dulu nih. Bentar ya. Jadi untuk kinerja saham perbankan, yang pertama BCA, BNI, BMRI, dan BBRI itu kenaikan laba bersihnya secara persentase paling tinggi siapa? Kenaikan laba bersih secara persentase itu paling tinggi dipegang oleh BBNI. BBNI itu secara tahunan atau year on year itu 68%. Kemudian nomor 2 BBRI 67%. Nomor 3 BMRI 46%, nomor 4 BCA 29,64%. Nah, meskipun BBNI paling tinggi secara percentage, tapi di antara 4 itu secara rupiahnya, nominalnya, laba bersihnya tuh paling kecil BBNI ya. Jadi paling kecil BBNI. Yang paling gede siapa? Paling gede Bank Rakyat Indonesia, BBRI 51T. Terus kemudian setelah itu diikutin Bank Mandiri 41 T-an, 41 T lebih, kemudian BCA 40,7 triliun lebih, terus kemudian ada BBNI laba bersihnya tuh 18 T lebih gitu. Nah, terus kalau pendapatan bunga bersihnya yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi Bank Mandiri ya. Jadi kalau tadi laba bersih semuanya paling tinggi Bank Rakyat Indonesia, tapi pendapatan bunga bersih itu paling tinggi Bank Mandiri. Di luar 4 bank itu gimana kinerjanya? Di luar 4 bank itu kinerjanya semuanya yang menarik, pendapatan bunga bersih kenaikannya secara tahunan itu tertinggi Bank Mega. Bank Mega tuh 21,24%, cuman secara nominal kan secara angka kecil ya. Terus kenaikan laba bersih yang paling tinggi siapa? Ada nggak yang lebih tinggi daripada BRI? Secara nominal sih enggak, tapi secara percentage ada. Jadi ada yang menarik dari Bank Danamon. Bank Danamon itu laba bersihnya secara tahunan naik 105% ya. Jadi Bank Danamon naik 105%. Perbankan apa yang laba bersihnya naik di atas 20%? Banyak sih kalau di atas 20% ya. Yang paling kurang justru malah Bank Mega. Pendapatan bunga bersihnya Bank Mega tuh gede, tapi malah laba bersihnya tuh cuman naik 1% aja gitu. Menarik ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mau perhatikan Bank Danamon
Kita coba lihat Bank Danamon gimana. Secara tahunan dia menarik banget kenaikan laba bersihnya. Kita lihat Bank Danamon ya. Sorry aku belum bisa lihat komen. Ini BDMN. Aduh. Sempat uptrend, kemudian dia konsolidasi turun. Tunggu sampai 2750-an ya. Jadi 2750 area support. Kemungkinan dia konsolidasinya sementara aja akan melanjutkan tren naiknya. Jadi BDMN ini baru banget dia mengalami bullish reversal. Habis turun, terus dia naik lagi. Ini namanya bullish reversal. Patternnya ini V shape, V pattern. Buat reversalnya kita akan bahas, pelajari di workshop Super Trader ya, buat mempelajari chat pattern dan juga strategi trading aku. Nah ini BDMN teman-teman, cukup oke sih, dia cukup menarik ya. Terus kalau BBTN gimana? Bank BTN ini juga menarik karena valuasinya masih murah dan dia menguasai pangsa pasar dari KPR. Kita coba lihat BBTN. Ya, jadi kalau BTN sendiri ini kenaikan laba bersihnya juga cukup oke. Semuanya positif, nggak ada yang negatif. Kenaikan laba bersihnya 28%, sekitaran 28,16% buat BTN, Bank BTN. Untuk pendapatan bunga bersihnya dia naik 14,75%. Jadi semuanya bagus perbankan, makanya kita masih watch perbankan. Dan BBTN saat ini dia benar-benar lagi di area support banget, belum banyak naik, dia lagi di area support konsolidasi. Buat investing oke, buat trading kita lagi wait and see sekitaran level 1300-an. Nah ini BBTN, watch dulu aja ya. Nah terus kemudian kita mau lihat yang kinerja non-bank gimana. Aku mau update Elsa dulu. Elsa dari emiten yang non perbankan. Technically dia breakout dan bisa menuju ke 346. Jadi tadi ada dibahas di story aku juga, Elsa itu dia breakout 320 bisa menuju ke 346, bahkan bisa sampai ke level 396 dalam rentang waktu berapa lama? Kalau 346 mungkin dalam rentang waktu 1-2 hari dalam pekan ini. Kemudian 370 tuh kemungkinan sekitaran 1-2 bulan. 396 itu 3-6 bulan. Sekitaran 3-6 bulan. Kemungkinan nggak sampai 6 bulan. Pastinya akan ada zigzag sideways. Nah, untuk Elsa sendiri saat ini breakoutnya tadi bagus banget. Dan laporan keuangannya gimana? BDMN tadi udah dibahas Bu Sartika. Ya, jadi laporan keuangannya Elsa itu, laporan keuangan banyak perusahaan tuh bakalan bagus, terutama komoditas kecuali CPO. CPO gantian nanti, gilirannya CPO bisa jadi tahun ini. Kalau bakalan bagus. Jadi laba bersihnya Elsa ini dia naik 248% dari tahun sebelumnya. Di angka 378 miliar ya. Jadi kenaikan berapa sih? Ya pokoknya naik banyak deh, sekitaran ya 248%. Terus pendapatannya dia sebenarnya cuma naik 51% dari tahun sebelumnya. Tapi laba bersihnya bisa naik sampai segitu. Nah, kenapa dia bisa cuannya tinggi? Ini didorong dari kenaikan aktivitas hulu migasnya dia gitu. Jadi pendapatan dari segmen jasa distribusi dan logistik energi itu berkontribusi 59%. Terus nggak heran ya, kenapa laba bersihnya naik lebih tinggi, karena yang namanya jasa energi logistik energi dan distribusi itu dia bisa tekan biayanya gitu. Terus jasa hulu migasnya terintegrasi itu sekitar 32%. Bentar aku minum dulu, ngomongnya belepotan. Gitu.
Oke. Nah, ini Elsa teman-teman, aku ulang lagi teknikalnya ya. Jadi dia bakalan sampai ke 346 gampang, terus ke 370-nya tuh zigzag 1-2 bulan, 396 3 sampai 6 bulanan. Sekarang kita ke sektor yang lainnya, ke Demas. Aces, sabar, banyak yang nanyain Aces. Kalian kalau malam-malam gini ngapain? Demas ya. Oke. Ini juga bagus. Demas tuh masih satu grup dengan BSDE. Jadi ini lebih ke industrial, kalau BSDE itu lebih ke residensial. Laba bersihnya naik 70,31% dari tahun sebelumnya. Terus pendapatannya dia tuh naik 34% dari tahun sebelumnya. Nah, pertumbuhan laba bersih Demas ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan sekitar 34,1 dibandingkan 34,1% dibandingkan tahun yang lalu 2021. Dan karena dia industrial, maka segmen industri itu yang menjadi kontributor utama pendapatan usaha perusahaan sekitar 1,42 triliun atau 73% dari total pendapatan Demas gitu. Dengan penjualan lahan industri perusahaan. Sekarang teknikalnya gimana? Oke, kita lihat sikon di sini. Melihat candle, Demas ini termasuk perusahaan yang lumayan high risk. Secara ekornya tuh panjang-panjang, jadi sering naik terus kemudian turun lagi gitu. Lebih aman di BSDE, cuman kalau buat trading ya why not? Trading cepat, terutama buat yang udah siap dengan resikonya, bisa naik sampai 184 bahkan 188 dalam waktu dekat Demas. Dan tadi Mtrade udah ada trading, udah ada buy di sini. Jadi wait and see dulu. Terus kemudian kita lihat PTBA. Oke. PTBA ya. PTBA ini dia bakalan naik sampai 4.110 dan udah naik beberapa hari ini. Zigzag dulu yang belum punya, tunggu koreksi sekitaran level 3810-an atau 3730, tunggu diskonnya dulu kalau mau beli biar dia konsolidasi. Laba bersih PTBA naik lumayan signifikan 58,9% year on year dan bakalan bisa bagi dividen oke juga untuk tahun 2023 ini. Meskipun pendapatan dia naiknya lebih kecil, sekitaran 45,75%. Oke. Terus kemudian Japfa, tadi banyak yang nanyain Japfa. Japfa ini laporan keuangannya kurang bagus, jadi masih cuman laba bersihnya dia turun. Jadi tadi turun gitu breakdown, kita ada jual atau ada cut loss Japfa ini. Sekitaran rugi sekitaran 4 sampai berapa persen ya? 0 sampai 4 persenan Japfa. Ya, kita coba lihat. Jadi laba bersihnya dia turun 29,7% tuh di angka 1,42 triliun. Karena naiknya beban pokok penjualan ya sekitar 12% naiknya. Kenapa beban pokok penjualan naik? Karena naiknya bahan baku. 14% naiknya bahan baku. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini turun tapi belum breakdown sebenarnya. Supportnya di 12.90, tadi sempat breakdown dikit sih, tapi kemudian mantul lagi, volumenya lumayan gede gitu. Jadi kita tadi ada exit dulu, terus ternyata sore nggak jadi breakdown, ya udah nggak apa-apa, yang penting aman dulu. Kalau dia turun lagi, mentok bisa sampai 12.35 untuk Japfa. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan buat trader? Breakdown dari 12.90, batasi risiko. Mungkin kasih toleransi dikit di angka 12.75 ya, karena dia seringkali bikin ekor terus kemudian naik lagi.
kayak tadi pagi. Terus kalau mau buy low risk di level dekat-dekat 1215. Kita nanti akan update lagi Java-nya. Akses bentar. Ini ADMR, dia lagi di support banget, dan kalau ngelihat trennya dulu ini sempat uptrend banget, terus kemudian abis IPO ya dia uptrend banget, terus habis itu turunnya lumayan signifikan gitu. Kita lihat ini ADMR sempat naik signifikan tinggi, terus kemudian turunnya signifikan sampai hari ini. Wait and see, kalau dia breakdown dari 1290 bisa jadi tren turun banget gitu. Jadi wait and see dulu teman-teman. Nah untuk ADMR ini dia laba bersihnya keren banget sebenarnya, naik 114% secara year on year. Dia tuh naik karena volume penjualan maupun harga jual rata-rata atau average selling price-nya dia tuh naik. Jadi average selling price-nya dia naik sekitaran 42% dari tahun sebelumnya, dan volume produksinya juga meningkat 46% gitu. Kalau ngelihat kayak gini, jadi aku jadi berpikir, oh perusahaan ini tuh bagus, perusahaan itu tuh kurang bagus. Jadi kepengen gitu ya kadang-kadang. Kalau punya perusahaan batubara gimana ya? Udah nggak usah mikir sampai sejauh itu, karena talenta kita belum tentu bisa mengelola perusahaan seperti itu. Jadi nggak usah mikir sejauh itu, tapi kita tetap bisa memiliki perusahaannya dengan cara beli sahamnya. Nah itu tadi ADMR, komoditi cyclical banget, batu bara dan minerals. Di 2022 cuannya banyak, 2023 masih akan cuan tapi nggak akan sebanyak 2022. Jadi nanti full year-nya yang keluar reportnya di 2024 awal itu hasilnya akan turun gitu. Oke, sekarang kita ke Bumi ya, sebentar ya, aku masih ke beberapa emiten yang aku mau bahas dulu. Bumi ini mau private placement ya, jadi dia bakalan ada private placement Bumi Resources bakal menerbitkan saham baru tanpa HMETD. Jadi yang ngebeli bukan publik, tapi orang-orang tertentu. Sebanyak 28.229 saham seri C. Ya, ini 127 supportnya, wait and see dulu, jangan masuk dulu. Kenapa? Karena ini ngebentuk lower high gitu. Oke, aku mulai bahas pertanyaan. Oke, akumulasi kok ambles gimana? Tau nggak guys, IG Live tuh menyenangkan buatku. Jadi ada teman diskusi saham. Hari ini Mtrade ada cut loss hoki ya. Untuk jangka pendeknya dia bakalan bisa turun sampai 101. Tapi meskipun demikian, hoki ini masih kita watch ya. Jadi ini cut loss aku ceritain juga. Jangan bilang Mtrade nggak pernah rugi atau saya nggak pernah cerita ruginya gitu. Tapi secara average winning loss ratio-nya itu masih oke, masih cuan. Nanti kapan-kapan aku ceritain deh kalau ini materinya udah jadi presentasinya ya, cara ngitung kinerja kita tuh gimana, dan kinerja kita 2021, 2022 sampai sekarang tuh gimana. Yang sebelum-sebelumnya tuh ada juga, tapi udah terlalu lama lah. Nah ini kita punya transaksi hari ini, bukan transaksi sih ya, rekomendasi. ITMG GoTo ini cuan tipis, jual cuan tipis. Ini Era Jaya swasembada cuan 23%, tapi ada cut loss untuk jangka pendeknya. Jadi Era jangka menengah cuan 23%, jangka pendeknya cut loss rugi 7%. Sebelumnya Era Jaya udah pernah profit taking juga buat yang jangka pendeknya. Breeze Impas ada yang untung 7%, ada yang rugi 3%-an karena range buy-nya lumayan gede. Aisyah juga impas, Hoki impas juga di Mtrade, ada yang jangka menengah impas, jangka pendeknya ada yang rugi sampai 6%-an gitu. Jadi ini hari ini banyak jual-jual untuk Mtrade karena tadi saham second liner banyak yang turun gitu. Nah, terus beberapa hari kemarin di akhir Februari ini banyak profit taking. Jadi hari ini tadi kita profit taking di saham Era. Ini pakai strategi super trader, kita mau bahas Era gimana. Oke.
Ini era dia breakout dari stage satunya, ini stage 1, ini stage 4 turun, kemudian dia sideways, dia breakout di level 425. Breakout 425 itu di tanggal 1 Februari. Super trader biasa masuknya di sini. Kita coba cek waktu itu M-Trade masuk di harga berapa? 10 Januari di 414. 10 Januari itu di sini malah lebih awal. Ya, dia benar-benar breakout awal banget breakout. Jadi M-Trade masuk di sini 10 Januari untuk jangka menengahnya atau super tradernya. Terus kita jualan di sini nih. Jadi teman-teman, kita jualan era di sini untuk jangka menengahnya cuan 23%-an. Jangka pendeknya udah sempet TikTok beberapa kali. Kita coba lihat ya. Era 23-26%. Tadi jangka pendeknya sempat cuan 13%-an. Nah, kenapa kita jual era sih? Karena simple, dia breakdown dari MA20, tapi nggak harus pakai MA20. Kadang breakdown MA20 pun kita masih hold. Kadang kita pakai trendline, kadang kita pakai metode yang lainnya. Ya, ini dibahas di workshop Super Trader. Dan teman-teman kalau mau ikut workshop Super Trader ini di tanggal 1 April memang masih lama, tapi ada early bird bertahap gitu. Investasinya naik setiap Senin, dan dari tim kita menginfokan Senin nanti tuh investasinya naik 500.000. Jadi kali ini jaraknya lumayan. Kalau kemarin naiknya cuma dikit-dikit, kali ini lumayan. Jadi teman-teman yang mau daftar workshop Super Trader langsung aja ke ellendesmay.com/super trader. Eranya sektor retail dan juga sektor consumer goods buat trading di bulan Maret ini udah mulai bukan berakhir ya, pausing. Kalau aku bilang pausing, jadi udah mulai pausing dulu. Nah, itu era. Terus kemudian kita mau lihat Rals itu juga sama, dia udah mulai pausing gitu. Ini contoh yang dia breakdown dari MA20, tapi kita nggak langsung jual, masih wait and see dulu gitu ya, karena bantalan cuannya untuk Rals juga cukup lumayan. Makanya teman-teman belajar di workshop Super Trader biar cuannya bisa, bukan berarti maksimal sampai mentok-mentok gimana, enggak ya, cuannya tuh bisa lebih efektif gitu loh, enggak yang dikit-dikit jualan gitu. Oke, terus akses, ada yang nanya akses. Kalau malam-malam gini kalian ngapain guys? Tadi makan malam apa? Akses turun, biarin aja turun, nggak apa-apa kok, masih oke turunnya. Kan seperti yang aku bilang tadi, sektor retail pausing dulu di bulan ini, gantian dong sama yang lainnya. Kan duit muter terus di market. Investor gede tuh, ntar aku ceritain. Kita bahas akses dulu. Biarin dia turun sampai sekitaran level 480, nanti kita kabarin lagi di M-Trade gimana. Jadi bukan cuman ikan teri yang mau cuan, yang mau kenyang, yang mau enak, bukan cuman investor retail yang mau cuan, tapi investor gede juga mau cuan dong. Kalau mereka udah beli di bawah Desember Januari kemarin, terus naik sampai Februari, sekarang Maret mereka mau profit taking, dan mereka move ke saham-saham yang masih murah. Sama apa yang masih murah? Ya, kita nge-watchnya ada dari properti, ada dari pertambangan juga, ada dari energi. Terus ini ada yang nanya window glasses, dia nanya member ini kayak member nih, dia yang nanya nih. Dia udah ngehold Sido hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Modalnya berapa? Untuk investasi jangka panjang. Sempat mencapai harga 1.000 lebih. Sekarang diapain? Saya nggak tahu dia punya modal di harga berapa. Sempat ngehold sampai angka 1.000 lebih. 1.000 lebih tuh 1.050 atau dekat di sini. Dekat di high pada 22 Maret. Ini 22 Maret di sini. Nah, sebaiknya diapain? Tergantung uang dingin atau enggak. Uang dingin atau uang panas yang udah nyangkut bertahun-tahun. Oh ya, ini member, betul. Ternyata dia uang dingin.
Dia bilang uangnya nggak terlalu butuh juga, trend chart lagi baik, ngikutin strategi super trader aja. Karena dari pertanyaannya aku nangkep sebenarnya dia tuh agak-agak galau kalau ngehold lama. Kalau dia nggak galau mah dia nggak nanya gitu. Kalau dia nanya artinya dia sebenarnya galau ngehold lama. Pakai strategi super trader aja. Nanti di M-Trade pasti akan dikasih tahu, ini masuk jangka panjang deh, jangka panjang sama swing trading. Tapi kita akan tetap coba kasih tahu deh buat jangka menengahnya. Jangka menengah di M-Trade tuh super trader. Jadi tunggu sampai dia ada reversal dalam jangka menengah. Bukan mentok kena resisten, karena kalau kena resisten dia bisa naik lagi. Jadi kita kalau jangka menengah strategi super trader itu the sky is the only limit. Ini kan ada limit resisten 1. Ya, terus ini ada limit lagi resisten 2 di sini. Nah, kalau super trader itu the sky is the only limit, artinya bisa aja jebol resisten, bisa jadi jebol resisten dia sideways dulu kayak ini nih. The sky is the only limit tuh contohnya kayak ini. Ini sudah muncul juga saham yang sama. Aku coba tarik mundur. Dia tuh breakoutnya mulai dari tahun 2018. Ini 2018 dia breakout. Terus konsolidasi sideways, breakout lagi, konsolidasi lagi, sideways lagi, breakout lagi, konsolidasi terus. Nah, ini the sky is the only limit. Jadi nggak usah dibatasin pakai resisten. Baru kemudian kalau diperhatikan di sini dia mulai breakdown atau patah dari trennya. Terus pertanyaannya nih, mau pakai tren yang mana? Tren pendek, menengah, atau panjang? Ini tren pendeknya dijebolin terus udah berkali-kali. Tren menengah dijebolin terus berkali-kali. Kalau tren jangka panjangnya jarang banget dia jebolin. Tren jangka panjangnya tuh dia jebol setelah 2018 tuh dia jebol cuman sekali, itu di 2020 pas pandemi, terus kemudian naik lagi dan jebol lagi baru di 2021, terus naik lagi, jebol lagi berikutnya baru di 2022. Ya, ini sih sempat breakdown dikit, tapi habis itu kan breakout lagi ya. Kalau super trader kan masuknya pas breakout. Jadi maka dari itu mau pakai tren yang mana sebenarnya tergantung fundamental saham juga gitu. Kalau super trader itu jangka menengah, fundamental perusahaan kurang kurang kuat, kita pakai tren kecil dan tren menengahnya dia. Tapi kalau untuk fundamental yang bagus, kita pakai tren jangka panjang tuh bisa juga. Jadi di-combine strateginya gitu. Jeffrey Allen, saham di Indonesia sebagian besar cocoknya buat trading. Saham di Amerika juga sebagian besar cocoknya buat trading. Sebenarnya tergantung mindset juga. Mau investing, mau trading gitu, lihat fundamental perusahaan juga. Bisa kok buat investasi jangka panjang ini. PGEO gimana? Kayaknya banyak yang nyangkut ya di PGEO ya. Hahaha. Mari kita lihat PGEO. Kenapa saya ketawanya begitu? Fake banget. evil and fake love. Jahat banget ya. Mentang-mentang gak punya PGEO. Yang nyangkut udah mulai recover. Aku sih nungguin dia konsolidasinya nunggu dia konsolidasi dulu, sideways, wait and see dulu. Yang nyangkut kurangin posisi bertahap karena kayak bola jatuh, dia mantulnya belum tentu sampai 925. Jadi mungkin sekitaran 890-an aja. Tekim mau tahu mantul sampai harga berapa tuh di super trader juga, ntar diajarin. Jadi teman-teman, tahun lalu aku bikin workshop super trader itu cuman setahun sekali. Aku kasih tahu alasannya kenapa. Sebelumnya aku mau bahas dulu Tekim nih, Pak Teddy minta dibahasin Tekim. Ya masih sideways aja Pak, biarin aja Pak. Tapi ini perusahaan bagus, ntar dia akan naik di sekitaran bulan Maret ini. Wait and see dulu aja, kan gantian. Dia termasuk sektor yang udah discounted beberapa bulan ini gitu. Kenapa tahun lalu bikin workshop super trader tuh setahun sekali doang? Jawabannya adalah tergantung mood saya. Jadi workshop super trader itu kan ngajar 2 hari ya, di weekend. Weekend itu biasa saya dedicated buat family, sama buat belajar, buat buat healing lah. Buat healing tuh buat biar mengasah kapak, baca-baca buku juga, supaya weekdays-nya tuh lebih
efektif. Saya nggak tahu cara berpikir begini tuh benar atau enggak. Kadang weekend ya kerja tipis-tipis juga, karena buat saya kerja tuh menyenangkan. Tapi untuk spend waktu 2 hari berturut-turut buat workshop itu aku jarang moodnya di situ gitu, karena aku weekdays juga udah IG live terus. That's why tahun lalu tuh cuman setahun sekali. Jadi tahun ini kemungkinan juga akan setahun sekali. Buat workshop super trader tuh dia ngajarin tentang cara trading, baik swing trading maupun jangka menengah yang bisa cuan sampai 3 digit. Seperti yang banyak kita lakukan di tahun 2017, 18, 19, 2020 ada, 2021 ada, tapi waktu itu kita banyak nge-swingnya. Dan diajarin swing trading juga. Jadi teman-teman, mumpung ini early bird 4 dibuka, setiap Senin investasinya naik, jadi langsung daftar aja teman-teman. Karena abis itu kayaknya lama bakalan nggak ini. Offline workshop, ntar kalau mood juga. Ntar kalau mood, jadi abis pandemi ini kayaknya moodnya berganti dari offline ke online. Oh ya, aku mau kasih tahu, ini ada di kolom question. Buat yang ada di Solo dan sekitarnya, besok langsung aja datang ke Orin Restoran. Langsung aja on the spot datang ke Orin Restoran, atau kalau mau daftar DM aku juga nggak apa-apa. Aku mau daftar kayak gitu. Boleh sih. Jumat 3 Maret jam 2 siang di Orin Restoran Solo, di Solo dan sekitarnya. Kalau mau datang meet and greet, ada HTM-nya, murah kok, cuma 100.000 tuh, bukan saya yang ngadain, jadi JCI yang ngadain, saya bantu publikasi aja. Langsung aja ke sana. Offline member VIP gathering ya, silahkan datang ya, silahkan datang. Akhirnya cuma sekitar 2-3 jam, maybe 3 jaman kali ya. 2-3 jam, teman-teman langsung ke Orin Solo besok jam 2 siang. HTM 100.000 doang. Buat sebenarnya acara ini gratis sih gitu, dari JCI yang bikin, tapi ada makan siang kayak gitu-gitu, jadi bukan saya yang adain, saya bantu publikasi aja. Langsung aja ke Orin besok ya. Materinya yang akan dipelajari di workshop super trader apa, langsung aja WA ke ellendesmay.com/supertrader, tuh ada tombol WA-nya, langsung WA ke situ atau DM saya. Tulis nama dan nomor HP kamu, karena mau diinfo workshop super trader gitu, bilang gitu. Oke, aku mau update juga untuk beberapa update makro. Kita lagi wait and see jobless claim US. Kayaknya angkanya bakalan bagus lagi. Terus PMI manufaktur Eropa kita juga lagi wait and see. Kita lagi nunggu juga revisi undang-undang IKN ya. Jadi presiden terpilih 2024 itu dibikin satu peraturan, presiden terpilih 2024 wajib melanjutkan IKN gitu. Bagus juga ini aturannya ya. Oke. Update tentang laporan keuangan selengkapnya akan diupdate di morning briefing besok, dan juga di Cuantastik Sabtu yang bicara tentang laporan keuangan dan dividen, cara cuan dari dividen. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik, daftar di situ. Sabtu nanti kita akan bahas strategi cuan dari dividen, oke? Dan perusahaan-perusahaannya pastinya yang bagus buat dividen investing. Thank you semuanya. Nunggu uploadnya biar bisa simak ulang. Kalau nunggu recordingnya nanti investasinya sama ya, jadi bukan lebih murah gitu, tapi nggak bisa nanya langsung, dan contoh-contoh case tadinya tuh kan nggak real time untuk workshop super trader. Thank you semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, salam profit, sampai ketemu besok jam 2 di Orin ya, bye bye.